Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Kamal Raya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Yesus sudah bangkit, kuburan dan kematian sudah ditaklukkannya. Oleh karena itu di hari Paskah yang pertama ini, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dua orang perempuan yang paling setia semenjak menyaksikan peristiwa kematian Yesus yang terus berlinang air mata, menyaksikan penderitaan Yesus sampai mati di bukit Golgota, yaitu Maria dan Maria Magdalena. Kesetiaan mereka kepada Yesus tidak hanya pada saat Yesus bersama-sama dengan mereka, tidak hanya pada saat Yesus hidup dan melakukan berbagai-bagai mujizat, tapi kesetiaan mereka tetap terlihat meski Yesus sudah mati, meski Yesus sudah di dalam kubur. Itu sebabnya pada pagi-pagi benar mereka pergi ke kuburan Yesus. Maksud hatinya untuk membesuk dan melihat jenazah Yesus. Tapi saudara-saudari, apa yang terjadi tatkala mereka tiba di depan kubur Yesus? Maka ini yang menjadi awal pemberitaan dan pemberitahuan tentang kebangkitan Kristus. Duka akibat kematian Yesus, air mata yang bercucuran saat kematian Yesus, kepiluan yang dialami kedua perempuan itu menutup mata mereka dan membuat lupa tentang perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali juga dalam hidup ini, karena penderitaan yang bertubi-tubi datang, karena cucuran air mata yang terus mengalir,
sering sekali menutup mata kita melihat sesuatu yang baru yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang beratnya penderitaan itu, besarnya kesulitan dan pergumulan hidup itu sambil membuat orang menangis. Terkadang tangisan itu, air mata itu bisa membendung, menutup mata kita melihat hal yang baru yang telah Allah kerjakan bagi kita. Ini yang kita lihat sehingga mereka, Maria dan Maria Magdalena tadi, terlupakan tentang perkataan Yesus bahwa dia hanya 3 hari di dalam kubur dan setelah itu dia akan bangkit. Ini yang kita lihat saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kedukaan inilah yang melingkupi Maria dan Maria Magdalena. Lalu mereka melihat kubur Yesus kosong. Muncul ketakutan lain lagi. Kenapa? Apakah mungkin mayat Yesus dicuri orang? Apakah mungkin ada yang mengambil jenazah Yesus dari dalam kubur itu? Hal-hal itulah yang terus terberayang di dalam pikiran dan situasi hati mereka. Namun terlihat saudara, batu penutup kubur terguling dan mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang direncanakan Allah pasti akan terjadi. Sebagaimana firman yang telah diucapkan bahwa anak manusia hidupnya tidak akan berakhir di dalam kubur, itulah juga yang diberitakan saksi-saksi melihat kubur Yesus yang kosong itu. Oleh karena itu, Allah tidak berhenti menunjukkan kuasanya. Allah tidak berhenti menunjukkan siapa Yesus yang mati itu. Maka kita lihat tadi saudara di dalam firman yang telah kita baca tadi, Allah mengutus malaikat untuk memberitahu kepada Maria dan Maria Magdalena perihal tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memang hal kebangkitan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Yesus menjadi orang yang sulung bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, akal pikiran mereka tentu sulit untuk menerima itu. Maka ketika kubur kosong, satu-satunya pikiran mereka adalah ada yang mencuri mayat Yesus. Namun terjadilah saudara percakapan di mana tadi saat malaikat itu datang didahului dengan gempa yang sangat hebat. Hal ini mirip tatkala Yesus juga akan mengakhiri hidupnya pada hari Jumat Agung yang kita rayakan 3 hari yang lalu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi ini juga menjadi pesan Paskah bagi kita. Bagaimanakah reaksi orang-orang yang menyaksikan kubur Yesus bangkit? Bagaimanakah reaksi orang-orang yang melihat kubur Yesus sudah kosong? Maka ini juga yang menjadi pesan Paskah untuk kita. Bagaimana kita yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit pada hari ini. Saudara, saat kita bernyanyi, saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya kita pun sedang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Maka mari kita lihat, ada beberapa hal yang bisa kita teladani. Bagaimana reaksi dari orang yang telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara, yang pertama, rasa takut berubah menjadi sukacita besar. Wajar mereka takut, sebab mereka belum pernah menyaksikan kebangkitan dari kematian. Maka ini benar-benar misteri dan tidak masuk akal. Nah saudara, ini yang mau dikatakan ketika malaikat itu memberitahukan kepada Maria dan Maria Magdalena bahwa Yesus sudah mendahului kamu ke Galilea. Pergilah ke sana, dia akan bertemu denganmu di sana. Nah di sana terlihat saudara bahwa Yesus yang bangkit itu tidak menyembunyikan dirinya.
Yesus yang bangkit itu datang menjumpai orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang menangis karena kematiannya, orang-orang yang belum ikhlas dengan kematiannya, orang-orang yang masih berpikir bahwa Yesus masih di dalam kubur. Maka di sini terlihat saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, kita terlihat tadi bahwa mereka mendekati, memeluk kakinya dan menyembahnya. Ini saudara, ada sesuatu hal yang berubah dari dalam diri orang setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka perjumpaan dengan Yesus mampu mengubah rasa takut yang tadinya mereka berpikiran yang aneh-aneh tentang Yesus. Yang tadinya ketakutan melingkupi kehidupan mereka. Tapi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, ini juga saudara yang menjadi pesan yang bisa kita petik. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, ketakutan harus sirna dari hidup kita. Nah saudara, memang ketakutan ini adalah musuh dan sahabat terdekat orang-orang percaya. Ketakutan banyak sekali melingkupi hidup kita. Mulai dari lahir sampai kita mati, kita banyak takut ini, takut itu, takut ini, takut ini. Banyak sekali ketakutan. Anak kecil belajar berjalan, takut jatuh. Orang yang sekolah takut gagal. Orang yang sudah lulus sekolah takut tak mendapat pekerjaan. Orang yang sedang mengalami pergumulan hidup takut hidupnya akan terus dilanda berbagai-bagai persoalan. Tapi hari ini kita mau menyatukan dan menyerahkan semua rasa takut kita di bawah kaki salib Kristus. Kita mau meletakkan semua hal-hal yang membuat kita takut hidup di dunia ini. Karena ketakutan yang paling besar, yaitu kematian, sudah diakhiri oleh Yesus Kristus. Maka ini juga musuh dan sahabat yang paling dekat dengan kehidupan kita sekarang. Siapa pernah bermimpi bahwa kita akan melakukan Paskah di rumah kita masing-masing? Kita takut ke sana, takut ke sini. Saudara-saudari, hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ketakutan itu pun harus kita pautkan, harus kita hilangkan, karena Yesus sudah menang dari kematian. Yang kedua, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang bangkit itu mengakhiri rasa takut dan duka cita. Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus yang bangkit itu, dia datang menjumpai setiap orang. Yesus yang bangkit itu memberikan kepastian bahwa dia hidup. Yesus yang bangkit itu datang melawat orang-orang di dalam segala kepelbagaian kehidupannya. Yesus yang bangkit itu menunjukkan bahwa akhir dari segala sesuatu bagian orang percaya bukan di dalam kubur. Sehingga kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Dia datang melawat umatnya agar umat tidak lagi takut dengan kematian daging, sebab ada kebangkitan dari kematian. Odotong gogo dihita saluna kamanginang. Babuan apa jupang dope hita muse dot akan nahina holongan ni rohata. Ala nahehe Kristusi mangulu mahita. Ala nahehe Kristusi paheheon na dotong muse akadongata naung jumolo borhat siak kita. Karena Yesus bangkit, maka ada perjumpaan kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, ini bagian kedua yang mau kita lihat, saudara. Yesus yang bangkit itu telah mengakhiri rasa takut dan duka cita mereka. Yesus menjenguk, Yesus memperhatikan, Yesus datang di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang mengalami berbagai hal di dalam kehidupannya. Lau sondotong jaminan dihita kamanginang, Yesus nahehe, rodo ibana manopot bagasmu. Yesus nahehei, rodo ibana tumopot pardangolammu. Yesus nahehei, rodo ibana madaoni sude halak na paimai mahon haluaon na pinatupan itu hatta Yesus Kristus.
Maka Yesus yang bangkit itu terus datang melawat, menjenguk orang. Alan hidup boi mapakila lauta. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Yesus datang menjenguk kita. Yesus datang melawat kita. Yesus datang menolong kita. Dan dia menjadi sahabat dan teman kita. Meskipun saat kita melewati masa-masa sulit itu. Ala narodo Yesus tu bagasu. Ala narodo Yesus manopo tahu do sude pangisi di bagasu. Ahabe nahu habiari di bagasan nguluku. Kalau aku mengimani Kristus yang bangkit, datang melawatku, melihat kehidupanku, menatap segala persoalan yang kuhadapi, maka disinilah terlihat di mana Yesus berada, di sana ketakutan dan duka cita harus menghilang. Yang ketiga, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang yang melihat Yesus, orang yang telah bertemu dengan Yesus, pergi memberitakan berita sukacita. Halak naung pajupang doho Yesus, borhat maibana, mabaritahon, haluaon, mabaritahon berita lasmiroha. Maka para murid yang menyaksikan Yesus yang bangkit itu bergegas, bermisi, pergi berangkat memberitakan Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, maka ada kehidupan yang kekal, ada pengharapan, ada kepastian, ada jaminan bagi orang-orang yang tetap memegang teguh iman percayanya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang yang telah melihat Yesus, dia akan terpanggil menjadi pemberita-pemberita Injil bagi semua orang di seluruh penjuru dunia ini. Apa isi pemberitaan mereka? Mereka akan memberitakan keselamatan dan kemenangan. Itulah berita sukacita itu. Maka tugas ini sekarang diemban oleh gereja, oleh saya dan saudara-saudari sekalian. Kita adalah saksi dari Kristus yang bangkit itu. Kehadiran kita harus mampu menguatkan orang lain. Kehadiran kita mampu memberi dampak dan pengaruh yang positif bagi sekeliling kita. Disitulah kita telah bermisi. Disitulah kita telah melakukan pemberitaan firman. Bukan hanya sekedar berkhotbah, tapi orang yang melakukan pemberitaan firman, kemanapun dia pergi, orang-orang di sekelilingnya mampu merasakan makna dan dampak dari kehadirannya. Oleh karena itu, saudara, beritakanlah kebangkitan Yesus untuk orang-orang di sekelilingmu. Karena Yesus bangkit, maka ada hari esok. Karena Yesus bangkit, ada pengharapan. Karena Yesus bangkit, ada cinta kasih. Karena Yesus bangkit, ada kehidupan. Inilah hal-hal yang kita beritakan ketika Yesus telah meninggalkan kubur. Maka semua orang percaya bermisi melakukan berbagai-bagai pemberitaan tentang apa yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita mencoba fokus pada kebangkitan Kristus yang menaklukkan dan mengalahkan segala ketakutan apapun. Kalau boleh lupakan dulu minimal untuk hari ini bagaimana COVID-19 yang begitu meresahkan kita, yang begitu memutus interaksi sosial kita. Meskipun kita terus harus waspada dan terus di dalam doa dan permohonan. Tapi yang mau dikatakan saudara-saudari, ketakutan apa lagi yang terbesar dalam hidup ini? Kematian sekalipun sudah ditaklukkannya. Maka biarlah penuhilah hari ini dengan peristiwa besar. Berbahagialah, bersukacitalah, jauhlah dari rasa takut, agar kiranya Kristus yang bangkit itu, yang terus datang melawat kita, yang terus datang melihat kehidupan kita, yang ikut bersama-sama dengan kita, memikul semua beban yang menimpa hidup kita. Itulah kekuatan bagi kita. Itulah sukacita kita menerima Kristus yang bangkit itu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih.
Engkau telah membangkitkan anakmu Yesus Kristus. Dia hidup, dia bangkit. Kami pun akan menerima kehidupan dan kebangkitan itu. Tolonglah kami, hidup kami terus diarahkan pada kebangkitan Kristus yang telah menaklukkan, mengalahkan semua ketakutan di muka bumi ini. Berjalanlah Engkau bersama dengan kami di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami gemetar, tapi biarlah kebangkitan Yesus menyemangati kami. Kebangkitan Yesus menguatkan kami. Tataplah kami semua, biar kami mampu merasakan perjumpaan hari lepas hari bersama Kristus yang bangkit itu. Kami terus memohonkan di dalam doa kami, agar Engkau menolong kami. Para medis, pemerintah, semua yang mengusahakan untuk memutus mata rantai virus corona ini, tolonglah mereka. Secara khusus seluruh jemaat-Mu, HKBP Kamal Raya. Engkaulah yang menjenguk mereka. Jauhkan mereka dari serangan virus corona, biar mereka sehat, bersuka cita, menjalani hari-harinya. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu terus melingkupi mereka. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit, memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya.